Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Reza Adrifarata Mevia dari kelas 2F Manajemen. Kalian tahu gak sih apa aja resiko dari penyalahgunaan alat kesehatan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyalahgunaan alat kesehatan, khususnya untuk di masa pandemi seperti ini. Jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Indonesia kian hari kian bertambah. Guna mencegah penyebaran virus corona lebih luas lagi, pemerintah menginstruksikan untuk melakukan rapid test, khususnya di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi. Tes ini ditujukan agar pemerintah dan petugas kesehatan bisa mengetahui siapa saja yang berpotensi menyebarkan virus corona dan melakukan tindakan pencegahan agar jumlah kasus COVID-19 tidak semakin bertambah. Rapid test yang banyak beredar saat ini adalah metode untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh apabila ada paparan virus corona. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Namun, perlu diketahui, pembentukan antibodi ini memerlukan waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu. Hal inilah yang menyebabkan keakuratan dari rapid test antibodi ini sangat rendah. Bahkan dalam sebuah pengamatan disimpulkan bahwa keakuratan rapid test dalam mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2 hanya 18%. WHO secara tegas tidak menyarankan rapid test antibodi sebagai sarana untuk mendiagnosis COVID-19. Meski begitu, WHO tetap memperbolehkan penggunaan tes ini untuk penelitian atau pemeriksaan epidemiologi. Selain rapid test untuk antibodi, baru-baru ini juga dibuat rapid test untuk mendeteksi antigen atau protein yang membentuk badan virus penyebab COVID-19 atau SARS-CoV-2. Metode rapid test ini memang lebih akurat dari rapid test antibodi. Namun, tes ini hanya akurat untuk pasien dengan jumlah virus yang tinggi di tubuhnya. Sementara untuk orang yang belum diketahui statusnya, keakuratannya cukup rendah, yaitu hanya 30%. Jadi, penggunaan tes ini untuk diagnosis awal sangat tidak disarankan. Selain rapid test, kini alat genose juga telah digunakan sebagai alternatif screening awal untuk COVID-19. Meski demikian, alat ini masih belum jelas tingkat akurasinya. Tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan Polymerase Chain Reaction atau PCR. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi langsung keberadaan virus corona, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus ini. Rapid test antigen atau swab antigen merupakan salah satu metode tes yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus corona atau COVID-19. Rapid test antigen digunakan sebagai salah satu syarat perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi publik dan pribadi. Awal mula terbongkarnya kasus alat rapid test bekas di Bandara Kuala Namu dikarenakan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menerima laporan dari pengguna jasa layanan rapid antigen di Bandara Kuala Namu International Airport, Sumatera Utara, soal penyalahgunaan alat kesehatan. Dugaan menjadi kuat karena pemakaian alat bekas ini menjadi penyumbang angka tingginya kasus corona atau COVID-19 di Sumatera Utara. Setelah menerima laporan itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara mengutus AKP Jericho Levian Chandra bersama anggotanya untuk melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 3 sore pada tanggal 27 April 2021, anggota Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menyamar sebagai calon penumpang pesawat dan melaksanakan tes rapid antigen. Petugas Ditreskrimsus mengisi daftar calon pasien untuk mendapatkan nomor antrian dan menjalani pengambilan sampel. Petugas rapid test kemudian melakukan pengambilan sampel dan setelahnya memintanya untuk menunggu hasil sampel tersebut. Setelah menunggu,
Hasil yang didapat ternyata positif COVID-19 dan terjadilah perdebatan. Selanjutnya, polisi langsung memeriksa seluruh ruangan laboratorium rapid antigen dan mengumpulkan petugas kimia farma selaku petugas layanan rapid test antigen di bandara. Saat diinterogasi, petugas kimia farma mengakui bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sampel adalah alat bekas yang dicuci dengan menggunakan air dan dibersihkan kembali. Setelah itu, alat tersebut dimasukkan ke dalam bungkus kemasan untuk pengambilan sampel orang berikutnya. Saat itu, 5 orang petugas rapid test antigen diamankan oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan. Selain mengamankan petugas, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, yaitu 2 unit komputer, 2 unit mesin printer, uang tunai, dan alat-alat medis yang digunakan untuk pengambilan sampel rapid test antigen yang menjadi salah satu syarat penerbangan. Satgas COVID-19 Sumatera Utara biasa melakukan pemantauan atas penggunaan alat rapid test antigen tersebut. Tetapi, jika di dalam bandara ada kantor kesehatan pelabuhan atau KKP yang bertugas memantau penggunaan alat rapid test tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Awi Mujahid Hasibuan mengatakan bahwa pengelola layanan jasa tersebut sudah meminta izin kepada kantor kesehatan pelabuhan dan otoritas bandara. Namun, izin tersebut tidak cukup kuat dan tetap harus ada izin dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Dan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara menjelaskan bahwa salah satu standar operasional prosedur untuk melakukan rapid test antigen, alat yang digunakan hanya sekali pakai dan tidak boleh didaur ulang atau dipakai kembali. Setelah penyidik Polda Sumatera Utara melakukan pengembangan penyelidikan, ada sebanyaknya 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu manajer PT Kimia Farma Diagnostika dan 4 pegawai kimia farma yang memberikan layanan rapid test antigen tersebut. Para pelaku melakukan atas perintah Kepala Kantor Wilayah atau Business Manager PT Kimia Farma yang ada di Kota Medan dan bekerja sama sesuai kontrak dengan pihak Angkasa Pura II untuk melakukan rapid test antigen kepada penumpang yang akan melakukan perjalanan udara. Biaya tes ini sebesar 200.000 dengan perjanjian kontrak antara kedua belah pihak membagi 2 hasil keuntungan dari pengambilan sampel tes tersebut. Tetapi yang melakukan pengambilan untuk rapid test antigen ini adalah para pelaku yang bekerja di PT Kimia Farma. Alat untuk rapid test antigen tersebut ternyata bekas dan dipergunakan kembali untuk konsumen. Kemudian hasil dari sampel tersebut dibuatkan surat keterangan oleh para pelaku. Para pelaku sudah melakukan tes untuk rapid test antigen yang menggunakan alat kesehatan bekas sejak bulan Desember tahun 2020. Setelah didaur ulang, kemudian dibawa ke Bandara Kuala Namu. Di tempat, para pelaku melakukan pengambilan sampel untuk rapid test antigen kepada masyarakat atau konsumen yang akan melaksanakan perjalanan melalui udara. Alat tes ini berbentuk stick. Seharusnya setelah dipakai, stick tersebut dipatahkan, tetapi para pelaku tidak mematahkan dan mendaur ulang stick tersebut. Dalam kasus ini, para pelaku yang terkait memanfaatkan rapid test antigen bekas ini untuk mengambil keuntungan. Keuntungan tersebut mencapai 1.800.000.000 rupiah. Dalam satu hari diperkirakan ada sekitar 100-200 penumpang yang melakukan rapid test antigen untuk syarat penerbangan. Stik rapid test antigen tersebut tidak boleh didaur ulang berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07-Menkes-3602-2021 tahun 2021 sebagai pengganti keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.001-Menkes-446-2021 tahun 2021. Selain melakukan pelanggaran, penggunaan alat rapid test antigen bekas dianggap sangat berbahaya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Stik atau alat rapid test bekas itu sudah mengandung virus dan beberapa macam virus yang tidak bisa dimusnahkan dengan melakukan pencucian.
Hukuman berat sudah dipastikan akan didapatkan para pelaku kasus penyalahgunaan alat kesehatan untuk pengambilan tes rapid antigen di Bandara Kuala Namu International Airport. Dalam kasus ini, para pelaku dikenakan pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pakar mikrobiologi Klinik Unpad, Dr. Sunaryati Sudikdoadi menjelaskan beberapa bahaya menggunakan kembali alat tes swab COVID-19 daur ulang atau bekas, padahal secara aturan seharusnya hanya sekali pakai. Bahaya yang pertama adalah alat menjadi tidak steril apabila alatnya dimasukkan ke dalam hidung yang sudah jelas memang terdapat banyak sekali mikroba. Jika digunakan kembali, maka ada potensi menularkan ke pasien selanjutnya. Bahaya yang kedua yaitu efektivitas alat itu menjadi tidak maksimal. Alat untuk swab terbuat dari bahan khusus untuk mengambil sampel virus yang ada di saluran nafas. Apabila dipakai ulang, maka sikat-sikat halus tersebut tidak akan maksimal lagi untuk mengambil virus dan hasilnya menjadi tidak akurat. Setelah terjadinya kasus penyalahgunaan alat kesehatan rapid test antigen yang terjadi di Bandara Kuala Namu, ada beberapa langkah dari Kimia Farma yang melakukan pengaturan ulang untuk mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari. Pertama, merestrukturisasi organisasi untuk menguatkan sistem pengamanan, mutu dan fokus pada peningkatan pengawasan kegiatan operasional, serta menambahkan pengawasan mutu di dalam struktur agar seluruh proses sesuai dengan SOP dan regulasi. Kedua, penguatan sistem layanan digital, antara lain mengubah form registrasi pemeriksaan manual menjadi digital dan dilakukan oleh pelanggan secara mandiri. Hasil pemeriksaan juga diubah menjadi digital sehingga terjamin keasliannya dengan adanya QR Code dalam hasil pemeriksaan.